Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali akhir pekan kita pada hari ini untuk berkumpul bersama dengan keluarga dan menikmati weekend. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 14. Demikianlah dikatakan. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup, kekhawatiran akan apa yang ia pakai, makan, dan minum itu adalah suatu hal yang wajar. Ketika kita berpikir apa yang akan aku makan hari ini, ketika kita berpikir apa yang akan aku kerjakan hari ini untuk menghasilkan yang namanya pundi-pundi supaya aku bisa makan hari ini. Dan ini menjadi persoalan atau pergumulan kehidupan. Ketika kita menjadi umat Allah, tidak mungkin kita bisa tenang kalau keadaan perut masih lapar. Bagaimana kita bisa mendengarkan firman Tuhan kalau kita sendiri belum dalam sukacita dan damai sejahtera, dan bahkan kecukupan akan makan dan minum itu belum terrealisasi. Memang banyak orang berkata bahwa hidup beriman bukan hanya hidup dari roti saja, yang mengatakan, yang berarti bahwa kehidupan kita bukan hanya makan dan minum. Benar. Tetapi kita harus memiliki kehidupan yang benar-benar meyakinkan diri. Kalau memang benar hidup kita bukan dari makan dan minum, maka kita harus benar meyakinkan bahwa firman Tuhan bisa membuat kita kenyang, bisa membuat kita tidak lagi khawatir akan segala sesuatunya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan pernah ragu akan kuasa Tuhan. Banyak firman Tuhan itu akhirnya hanya sebagai pemanis kata-kata, pemanis bibir saja, sehingga setiap orang percaya hanya mampu berkata tetapi tidak mampu menghidupi firman. Hari ini Tuhan berkata kepada kita melalui kitab Yeremia, aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Memuaskan jiwa para imam ini dimulai dari seorang yang dituakan, ditokohkan, yang diteladani, imam. Imam menunjukkan kepada seorang yang menjadi teladan bagi setiap umat. Jadi ketika imam itu sudah dipuaskan jiwanya dengan kelimpahan, maka dia tidak akan lagi berpikir tentang yang lain-lain. Jadi kepuasan jiwa seorang teladan itu harus jelas. Kalau seorang teladan saja tidak puas dengan apa yang dia hidupi, maka ini akan menjadi penyimpangan akan ajaran. Jangan kita berkata Tuhan saja memperhatikan kehidupan para burung-burung di langit, ciptaan yang lain, apalagi kita manusia. Mengucapkan hal itu mudah, tetapi untuk menghidupinya sangat sulit, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Karena itu, mari sebagai orang beriman, puaskan dulu jiwa. Apakah jiwa kita sudah puas dengan kelimpahan yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Berkat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita adalah suatu kelimpahan. Kesehatan, pekerjaan kita, makanan dan minuman, dan seluruh yang ada pada kita, itu adalah kelimpahan yang Tuhan berikan. Apakah kita sudah puas? Atau kita sekarang masih dalam kekhawatiran dan masih bersungut-sungut dengan apa yang kita punya hari ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini juga yang dikatakan oleh firman Tuhan. Umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Inilah yang mau Tuhan katakan. Kita akan dikenyangkan dengan rancangan Tuhan dan kebajikan Tuhan. Apa yang kita pikirkan mungkin akan menjadi suatu kekhawatiran bagi kita. Tetapi apa yang Tuhan pikirkan untuk kita, itu menjadi suatu kebajikan yang dapat mengenyangkan kita. Tidak lagi dalam rasa lapar, tidak lagi dalam rasa keraguan-raguan dan kekhawatiran. Tetapi Tuhan mau berkata kepada kita,
ketika pemimpin itu sudah dipuaskan, maka umat itu akan dikenyangkan. Ketika seorang percaya sudah mampu dipuaskan dengan firman Tuhan, maka firman itu akan menghidupi kita, yang akan mengarahkan kita kepada suatu sukacita, yaitu kenyang. Kenyang dalam arti kita juga dipuaskan. Karena itu, hiduplah bergantung kepada firman Tuhan supaya kita dipuaskan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu mengarahkan kami kepada sukacita. Biarlah Tuhan hidup kami menjadi hidup yang dipuaskan dan juga dikenyangkan. Biarlah Tuhan kami menjadi manusia yang bersyukur, yang tidak serakah, tapi tetap bersyukur dengan apa yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Berkatilah kehidupan kami, pekerjaan kami, agar apa yang kami lakukan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ketika kami dapat berkumpul bersama dengan keluarga kami, biarlah itu juga menjadi berkat dan anugerah yang melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka, Engkau berikan penghiburan. Yang bergumul, Engkau berikan penyertaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat akhir pekan. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati.